Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kita selanjutnya, kita akan melanjutkan ke materi sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dikenal dengan istilah terkelola, yaitu suatu sistem pemerintahan di bawah pemerintahan penguasa tunggal. Pada sistem pemerintahan ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran terhadap segala kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun tujuan dari sistem demokrasi terpimpin adalah 1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuasaan presiden yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. 1. Kekuasaan presiden. Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia, sistem pemerintahan ini diberlakukan pada tanggal 5 Juli 1959, di mana pada masa itu negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno pada masa itu dapat mengubah peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya. Yang kedua, peran partai politik terbatas. Pada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas, sehingga keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung untuk berbagai kebijakan dari Presiden Soekarno. Yang ketiga, peran militer semakin besar. Pada masa demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat karena militer memiliki dua fungsi atau duifungsi, yaitu sebagai pertahanan negara dan juga berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan politik di Indonesia. Yang keempat, paham komunisme berkembang. Pada masa demokrasi terpimpin, paham komunisme berkembang pesat, karena pada masa itu hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin baik, dan PKI memberi dukungan terhadap Presiden Soekarno, sehingga dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Soekarno. Yang kelima, anti kebebasan pers. Pada masa demokrasi terpimpin, pers yang memiliki peran sebagai penyambung suara rakyat dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut membuat sebagian besar media tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman. Yang keenam, sentralisasi pemerintah pusat. Pada masa demokrasi terpimpin menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Salah satunya karena pemerintahan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan pusat. Selain itu, peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kekacauan. Yang ketujuh, terjadinya pelanggaran HAM, kebebasan pers yang dibatasi oleh pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar dapat mengakibatkan terjadinya tindakan semena-mena terhadap masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang menentang pemerintah, dan pemerintah melakukan pelanggaran HAM apabila masyarakat menentang kebijakan yang dibuat pemerintah. Dampak demokrasi terpimpin. Adapun dampak dari sistem demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif.
Contoh dari dampak positif adalah negara terhindar dari perpecahan krisis yang tidak berkesudahan, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan, menjadi awal dibentuknya lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan DPAS. Dampak yang kedua, dampak negatif. Contoh dari dampak negatif adalah memberlakukan duifungsi militer sehingga militer ikut berpolitik. Presiden, MPR, dan lembaga tinggi lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul penyalahgunaan. Latar belakang dari sistem demokrasi terpimpin, yaitu kabinet konstituante yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak stabil. Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar tahun 1950. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin sangat buruk. Buruknya perekonomian pada masa demokrasi terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau disingkat Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Yang ketiga, deklarasi ekonomi atau dekon. Yang pertama, kita bahas yang pertama mengenai pembentukan Bappenas. Untuk mengatasi perekonomian di Indonesia, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Program kerja dari Depernas berupa pola pembangunan nasional atau disebut juga dengan pola pembangunan semesta berencana yang terdiri dari proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963, pemerintah membentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau disingkat Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas dari Bappenas yakni diantaranya yang pertama, menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi mata uang dengan nilai yang pertama, uang kertas Rp500 menjadi Rp50. Yang kedua, uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100. Yang ketiga, pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi tingginya inflasi dan devaluasi uang yang beredar di masyarakat berkurang dan nilai rupiah meningkat. Yang ketiga, deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi dibentuk pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuan dibentuknya deklarasi ekonomi atau disingkat DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah yang pertama, mengangkat ketua MPRS dan ketua DPR sebagai menteri kabinet kerja. Yang kedua, pembentukan MPRS yang disusun oleh presiden sendiri. Yang ketiga, meningkatkan peranan ABRI dalam politik nasional. Yang keempat, kekuasaan presiden
yang tidak terbatas, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti keluar dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konfrontasi Irian Barat dan Malaysia. Peristiwa-peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembebasan dan pengembalian Irian Barat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, jalur diplomasi dilakukan melalui perundingan bilateral yang terjadi pada tahun 1951 dan sidang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terjadi pada tahun 1954. Serta dukungan dari negara peserta KAA, Konferensi Asia Afrika, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1957. Yang kedua, konfrontasi militer dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Soekarno membentuk Komando Mandala yang diketuai oleh Maijen Soeharto. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1961, muncul rencana pembentukan Federal Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, dan Brunei. Indonesia menentang pembentukan federasi tersebut karena dianggap dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Yang ketiga, gerakan G30 September atau G30S. Pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober terjadi penculikan 7 jenderal. Berita tentang gerakan 30 September menyebar di masyarakat dan mengubah sekelompok politik di Indonesia sehingga menandai berakhirnya demokrasi terpimpin. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi ke WA Ibu langsung atau ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.